Kalau saya kalau ngomong damai, damai. Saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang, kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Bukan cari masalah, tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan, itu pesan dari Pak Menteri kepada saya. Sebetulnya dalam hati, dia tetap belum mau damai kelihatannya. Tapi demi untuk, karena sudah terlalu banyak dikecam, maka dia berikan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan janjinya. Deklarasi perdamaian antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang difasilitasi oleh Menteri Sosial Saiful Yusuf mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak. Momen ini dianggap sebagai angin segar bagi upaya menjaga harmoni sosial, khususnya dalam menghadapi isu-isu yang sempat menjadi perhatian publik. Sebagai bentuk nyata dari komitmen perdamaian tersebut, Farhad Abbas secara terbuka menyatakan niatnya untuk mencabut laporan polisi yang sebelumnya diajukan terhadap Denny Sumargo. Menurut Farhad, permasalahan terkait donasi kepada Agus Salim, korban penyiraman air keras yang juga melibatkan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, pada dasarnya lahir dari kesalahpahaman. Ia menilai bahwa semua pihak sebenarnya memiliki niat baik, meski sempat terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada perselisihan. Farhad Abbas menegaskan bahwa langkah penyelesaian damai ini adalah pilihan terbaik untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan yang sehat di antara semua pihak. Tidak hanya laporan terhadap Denny Sumargo, Farhad Abbas bersama Agus Salim juga telah mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Teh Novi. Langkah ini menurut Farhad menunjukkan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai. Kalau saya kalau ngomong damai, damai. Saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Coba siapa yang diberi tugas sama saya untuk mencabut laporan polisi terhadap Densu? Iya. Silakan. Ya, hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Farhad Abbas ya untuk mencabut laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya Pak Farhad Abbas terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan pasal 156 KUHP dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis itu, yang dimana ucapannya Denny Sumargo yang di videonya dia telah mengadu domba antara suku Makassar yang cabut itu, kita telah mencabut laporan polisi itu. Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang, kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Ya kan, bukan menyelesaikan masalah, bukan cari masalah, tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan, itu pesan dari Pak Menteri kepada saya. Menteri Sosial, Gusmen, yang saya kasih tugaskan untuk mencabut laporan pemerasan terhadap Agus. Siapa? Oke, saya dimandatkan oleh Bang Farhad untuk mencabut laporan terkait pemerasan, yaitu 369, pemerasan yang disertai dengan ancaman. Untuk itu mulai hari ini kami mencabut laporan terhadap Novi Pratiwi atas laporan tersebut. Mana cabutnya? Baru ditugasin, Baru ya kan? ditugaskan. Oke, saya Mila. Pengacara Mila, Pengacara di Mila. Kantor Hukum Pak Farhad Abbas. Hari ini diamanahkan untuk mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A. Jadi hari ini karena kami sama-sama mendapatkan mandat yang segera akan dilaksanakan nanti laporan pencabutan laporan. Jadi pesannya Novi tetap harus jaga mulutnya kan, jangan membuat tapi provokasi. semoga itu menjadi tolak ukur atau menjadi introspeksi diri untuk Mbak Novi agar lebih berhati-hati ke depannya gitu, karena ketika memiliki media massa, Jangan sedikit-sedikit dikontenin. ya ketika memiliki media massa itu akan berpengaruh besar terhadap publik gitu, segala penggiringan opini baik negatif maupun positif itu akan sangat berpengaruh.
Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf, murah. Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Nah, kalau kita dapat poin, ada yang minta maaf kita dan ada yang memaafkan kita, itu poin yang paling berharga di dunia ini. Karena ketika orang lupa atau tidak memaafkan kita, di saat makan itu masih ada hati kecil yang berat, walaupun kita kenyang, walaupun kita sejahtera. Setelah tercapainya kesepakatan damai antara Agus Salim dan Denny Sumargo, babak baru upaya rekonsiliasi dalam polemik ini mulai terbuka. Ya, pada Jumat lalu, Pablo Benua turut mendatangi Kementerian Sosial atau Kemensos untuk mengajukan permintaan penyelesaian damai terkait permasalahan donatur serta polemik yang melibatkan dirinya dan Farhad Abbas. Langkah ini disambut positif oleh Kemensos yang memandang niat baik Pablo sebagai sinyal kuat untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas konflik pribadi. Dalam pertemuan tersebut, Pablo juga menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog dengan Farhad Abbas dan pihak lainnya guna menyelesaikan semua perselisihan yang ada secara baik-baik. Ia berharap polemik yang sempat memanas dapat segera berakhir, sehingga energi semua pihak dapat difokuskan pada hal yang lebih produktif, terutama membantu Agus Salim untuk pulih dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Kami selesai melakukan pertemuan selama 1 jam bersama Mas Pablo Benua dan beberapa teman-teman pengacara yang juga kita tahu menjadi semacam advokat ya dari para donatur yang kita tahu itu diperuntukkan untuk Mas Agus Salim. Nah, saya langsung aja kepada pokok masalahnya, bahwa kami merasa senang, gembira. Kami itu saya dengan Pak Wamen dan juga tadi ada Pak Sekjen dan beberapa staf kami bisa berdiskusi secara terbuka dengan Mas Pablo dan teman-teman. Hasil diskusinya kira-kira begini. Pertama, kita ingin ini dikembalikan kepada niat baik yang sudah dimulai sejak awal. Jadi ini semua diawali dengan niat baik, maka kita kembali kepada niat baik. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa saling memaafkan. Kita tidak cari siapa yang salah, tapi kita bisa saling memaafkan. Yang ketiga, tentu kita semua sepakat untuk mendukung fokus pada pengobatan Mas Agus Salim. Kita ingin pengobatan ini bisa segera dilakukan. Mungkin ada penanganan medis, psikologis, dan juga nanti termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi sosial. Kita juga ingin gugatan yang dilakukan oleh siapapun pada waktunya bisa dicabut sebagai bagian dari saling memaafkan di atas. Kedepannya kita akan diskusikan apa-apa saja yang kira-kira perlu ditindaklanjuti dari sisi penyelenggara, kemudian dari sisi donatur, dari sisi Mas Agus Salim. Semua pihak berpikir tentang apa yang harus kita lakukan ke depan kalau penanganan medisnya sudah selesai. Nah, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut pada saatnya. Kira-kira seputar itu, dan saya yakin karena ini semua berangkat dari niat baik, lalu ditindaklanjuti saling memaafkan, semuanya bisa menemukan jalan keluar. Ya, jadi pada prinsipnya kami berterima kasih kepada Pak Menteri, kepada Pak Wakil Menteri, beserta dengan jajarannya. Kami telah diterima di sini
didengarkan aspirasinya. Tentunya ini adalah suatu kebaikan yang memang harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Dalam perjalanan kami intinya sepakat dengan Pak Menteri, kami bertujuan yang utama adalah pengobatan terlebih dahulu. Setelah pengobatan ini berhasil, baru selanjutnya nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengelolaan uangnya, begitu ya Pak Menteri ya. Nah, jadi intinya kami saat ini berjuang atas nama kemanusiaan, tidak lain dan tidak bukan, gitu. Kurang lebih itu aja sih. Apapun itu persoalannya, kami fokus terhadap penyelesaian. Dan masalah ada damai atau enggak nanti kita lihat di ujungnya. Yang pasti kami ingin yang diutamakan adalah persoalan Agus ini terlebih dahulu, gitu. Sebenarnya pada poinnya intinya satu, kita hanya berbicara tentang kemanusiaan. Kita pengen kemanusiaan dan moral justice ditegakkan, begitu ya. Ada satu bentuk moralitas yang selama ini telah diperjuangkan oleh Densu dan Novi. Kami pengen moral justice yang selama ini mereka laksanakan betul-betul terlaksana hingga mencapai konklusinya, begitu. Di sisi lain, sikap Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Novi di media sosial masih menjadi sorotan dan tanda tanya bagi publik. Meski polemik utama mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan damai antara Agus Salim, Farhad Abbas, dan Denny Sumargo, Novi tampaknya masih melontarkan sindiran secara terang-terangan terhadap Agus dan Farhad di berbagai unggahan di media sosialnya. Perilaku ini memicu beragam reaksi dari warganet yang sebagian besar mempertanyakan alasan dibalik sikap Novi yang terlihat belum sepenuhnya menerima atau mendukung langkah damai tersebut. Dalam situasi ini, Mintarsi, seorang psikolog yang memahami dinamika konflik dan kejiwaan, memberikan pandangannya untuk membantu menjelaskan kondisi emosional yang mungkin tengah dialami Novi. Apakah benar Novi sebenarnya belum siap untuk berdamai? Sebetulnya dalam hati dia memang tetap belum mau damai kelihatannya, tapi demi untuk karena sudah terlalu banyak dikecam, maka dia berikan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan janjinya. Karena memang dia soalnya sudah janji, jadi dia mengambil sikap bahwa apa yang dia janjikan dia berikan, tapi tidak ada kerelaan, sehingga di luar perjanjiannya dia potong kembali dan tidak diberikan. Jelas ini dia pasti akan kesal bahwa akhirnya dilaporkan kembali, karena dia merasa bahwa yang dia berikan adalah untuk pengobatan mata. Jadi dia juga berhak untuk meminta bahwa pengobatan matanya itu yang dipersoalkan, itu yang diutamakan. Tapi ini tidak diutamakan, tapi tetap Novi cukup mestinya pada saat perdamaian itu cukup banyak dikecam. Sampai misalnya, kita melakukan voting dan lain. Itu kan lebih suatu kekecaman kan, lebih suatu kamu harusnya melakukan. Jadi secara moral dia ditekan. Tetap karena ini berlangsung lama, maka Novi pun akan membayangkan ini sebagai sesuatu yang cukup mengesalkan, dan tapi tetap merupakan suatu yang dia anggap sebagai tugas. Jadi kekesalan itu akan berlangsung lama karena kejadiannya juga lama. Kejadian negosiasi yang terjadi pada Novi itu kan bukan hanya sekali dua kali negosiasi, tapi beberapa kali, berkali-kali dilakukan negosiasi, dan tiap kali dia rasakan dengan suatu rasa kesal. Jadi mungkin dia menganggap dirinya yang biasa dipuji sebagai seorang donatur. Kenapa kok sekarang dia sebagai donatur juga diarahkan dan ya setengah dipaksakan. Memang Novi berhak untuk mengontrol. Lalu dilakukan kontrol, diberikan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan masalah matanya, karena
memang diperuntukannya adalah untuk mata. Sekarang kalau kita lihat kejadiannya kan dari Agus juga cukup sering mengesalkan, kan, berubah-ubah. Tapi kita lihat lagi dari Novi posisinya sebagai apa? Novi mempunyai posisi sebagai seorang donatur. Sebagai donatur merasa dirinya dia mempunyai kekuatan di atas. Dia boleh memberikan, boleh juga tidak memberikan. Sekarang dipaksakan oleh banyak pihak. Jadi jelas dengan pemaksaan ini kalau dilihat dia kurangi. Tidak sebagaimana sebelumnya. Memang mungkin dia janjikan, ya sudah terlanjur dia janjikan, dia pikirkan, dia berikan. Tapi kalau kita lihat cara dia bersikap, maka kelihatan bahwa dia itu sebetulnya tidak rela. Karena dia juga dengan penuh kekesalan, walaupun diberikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.